Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widido Hanafi, marketing dari PT Laba Indah Agronusantara. Pada kesempatan hari ini, kami sedang berada di lahan milik Bapak Ratno yang berada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalan Pak, Bapak dari mana, alamatnya, terus di belakang kita ada tanaman apa yang sedang ditanam. Saya Ratno dari Pucung Bedug, Puronegoro, Banjarnegara. Terus saya lagi budidaya ini cabai keriting. Cabai rawit keriting ya Pak? Iya, cabai keriting. Populasinya berapa Pak saat ini? Yang di lahan ini 12.000 tanaman. Iya. Niku usia berapa Pak? Untuk saat ini tanaman ini usianya berapa nih? Ini sekarang berusia 73 HSS atau 50, berarti ya 53. 20 hari tanam sih. Kurang lebih 53 HST. Iya. Usia 53 HST berarti penanaman kurang lebih di bulan September Pak ya? Iya. Di bulan September. Di bulan September itu, kalau nggak salah ya Pak, di wilayah Banjar itu sedang posisi kemarau ya Pak ya? Oh iya, lagi kering banget sini. Kok nyuwun saya Pak berani-beraninya nanam cabai di saat musim kemarau, sedangkan untuk wilayah Banjarnegara, khususnya di Purwonegoro ini, itu wilayah yang tak ada hujan. Kok nyuwun sewu Bapak berani nanam di saat musim kemarau ini? Idenya dari mana Pak? Sini kan ada sumur, jadi saya memanfaatkan sumur terus dia buat nyiram pakai irigasi tetes. Oh, jadi di lahan Pak Ratno ini menggunakan sistem irigasi tetes ya Pak ya? Iya. Itu kalau boleh tahu sistemnya bagaimana Pak? Di lahan Pak Ratno ini kalau boleh tahu tuh menggunakan sistem yang bagaimana? Apakah bisa juga dengan pupuk ataupun hanya sekedar air yang mengalir? Ya, saya kalau mupuk juga sekaligus lewat itu, lewat irigasi tetes, lewat injektor, otomatis injektor. Berarti semuanya serba otomatis Pak ya? Iya, tinggal bikin adukan kocoran, ditaruh di wadah itu, terus diaktifkan injektornya. Itu dari 12.000 populasi sekaligus bisa sekali pemupukan. Berarti dalam satu lahan ini itu berisi sekitar kurang lebih 12.000 populasi batang. Lalu sistemnya menggunakan full otomatis Pak ya, menggunakan irigasi tetes dengan full sistem otomatis. Iya, bisa sekali buka keran itu langsung 12.000 kesiram semua. Sekali buka keran itu otomatis semua tersiram. Iya. Dapat ide dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Ya, saya dulu pernah bekerja di perusahaan pertanian. Nah, itu enggak saya sebutkan di mana itu, tapi pernah. Jadi sedikit banyak saya dapat ilmunya. Coba saya terapkan di sini di Banjarnegara. Okay. Berarti memang awalnya dulu Pak Ratno ini pernah punya pengalaman bekerja di suatu bidang yang memang hampir sama dengan sistem yang dipakai ini Pak ya. Iya. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang memang diwariskan atau ditularkan di sistem seperti ini. Itu tahun 93 saya kerja di 93 itu. Pak ya. Tahun 93 dan masih bisa mengaplikasikan untuk di budidaya cabai ya Pak ya. Artinya dari tahun 93 sampai tahun sekarang tahun 2024 sudah hampir 30 tahun Pak ya. Iya. Masih ada ilmu yang nyantol gitu Pak ya. Iya, ini dari jadi menggunakan sistem menggunakan gravitasi, tekanan air itu. Berarti ini kalau boleh tahu Pak, ini lahannya diperhitungkan Pak ya, antara kemiringan dari ujung sampai ujung dan nanti tekanan air yang dikeluarkan, lalu debit air yang dikeluarkan, berti ada hitungannya Pak ya? Ada hitungannya, Mantap nih, luar biasa ini. Jadi
dari 12.000 tetes yang dibutuhkan, debitnya melebihi 12.000 tetes itu. Jadi masih punya stok debit di pipa. Jadi memang teman-teman semua, lahan di Pak Ratno ini memang unik ya. Artinya beda dari yang lain. Jadi sistem irigasi tetes yang digunakan di sini itu semuanya serba otomatis dan memang ada detail perhitungan masing-masing ya. Jadi berapa debit yang dibutuhkan, berapa tekanan yang harus keluar di air tersebut. Jadi sangat-sangat memudahkan untuk para petani Pak ya, untuk membudidaya cabai. Walaupun waktu awal penanaman itu di saat musim kemarau, tapi untuk lahan Pak Ratno ini tidak ada kendala sama sekali ya. Mungkin bahkan Alhamdulillah nggak terkendala di air. Kita lihat di beberapa tanaman ini, alhamdulillah tumbuh dengan sempurna ya. Hampir dikatakan tidak ada kerusakan ya. Artinya bisa tumbuh baik di saat awal musim kemarau itu. Ini mohon maaf Pak, menyambung sebentar. Kalau boleh tahu Pak, ini mohon maaf sekali. Untuk biaya Pak, biaya dalam artian untuk pembuatan ini semua instalasi dari nol sampai bisa dipakai untuk saat ini itu kisaran berapa ribu Pak, atau berapa juta untuk biayanya dari nol sampai bisa dipakai? Biaya itu Pak. Biaya investasi ya Pak ya, biaya investasi yang dipakai. Maksudnya untuk ini apa urusan air? Ya, urusan air aja ini. Ya, kalau dipisah urusan air saya ngitung nyatat dari ngerombak lahan. Ini saya kan lahan dibikin kemiringannya standar untuk irigasi. Nah, saya ngitung dari persiapan lahan, terus bikin bak ini kapasitas 32.000 liter, terus irigasi, instalasi irigasi itu total biayanya habis 52 juta. Iya. 52 juta. Iya. Luar biasa Pak ya. Dipakai, Pak. Iya, itu termasuknya aset lah ini. Jadi teman-teman semua, Pak Ratno ini berani menginvestasikan uang sebesar 52 juta untuk bikin instalasi otomatis, full otomatis ya. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak, dari 52 juta ini kalau kita menghitung kekuatan lahan ataupun kekuatan instalasi ini kira-kira membutuhkan berapa lama Pak? Ketahanan instalasi ini berapa lama? Kira-kira ya, menurut Bapak? kurang lebih kalau ya perawatan jelas terus-menerus harus ada, tapi kan nggak besar lah. Ya perkiraan saya ini kalau ini paling nggak 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun ke depan udah pasti ya banyak kerusakan kayak selang drip, kayak pipa-pipa pasti udah ini ada kerusakan yang agak besar gitu. Di lahan Pak Ratno ini diperhitungkan dari awal Pak ya. Artinya dari lahan itu kemiringannya terus ketinggiannya itu memang diperhitungkan secara detail Pak ya. Iya, diperhitungkan untuk kemiringan biar nanti tetesnya bisa merata. Oke. Berarti memang disengaja ditujukan untuk menggunakan sistem irigasi Pak ya. Iya. Pak Ratno mampu memikirkan ataupun mendetailkan lahannya itu sampai dengan kemiringannya. Ini luar biasa ini Pak ya. Nah terus kalau boleh tahu nih Pak, kita membahas secara budidaya lagi. Ini umurnya tadi 53 ya? 53 HST. 53 HST itu sudah dilakukan pemupukan berapa kali, lalu menggunakan fungisida berapa kali dan insektisidanya berapa kali, mungkin boleh dijelaskan Pak, supaya kita juga bisa belajar mengenai pola dari penanaman Pak Ratno yang khususnya notabene di wilayah Banjarnegara yang memang dataran rendah Pak ya, dataran rendah. Iya. Ya kalau untuk pengocoran sih baru dikocor 2 kali, seumur 15 hari sama umur 30 hari. Pengocoran dilakukan ya. 2 kali Pak ya? Ya tapi
waktu pengolahan lahan kan sekalian dikasih pupuk dasar. Oke. Pada pakai pupuk dasar, pakai pupuk organik, fosfat, terus pakai ya kapur dolomit pakai juga itu. Berarti memang sudah ditreatment menggunakan pupuk dasar Pak ya? Iya. Dengan berbagai varian. Terus dilakukan pengocoran sebanyak 2 kali. 2 kali pengocoran pupuk, terus pengocoran fungisida juga sudah 2 kali. Pupuk 2 kali, fungisida 2 kali. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu tuh full Pak menggunakan irigasi Pak? Iya, kalau pengocoran full menggunakan irigasi. Berarti tidak ada pekerja atau minim pekerja Pak, atau dikerjakan sendiri? Kalau untuk penyemprotan, pemupukan saya kerjakan sendiri semua. Wah, luar biasa ya. Dengan adanya sistem irigasi ini, populasi 12.000 itu cukup dikerjakan sendiri Pak ya? Iya. Oleh 1 orang. 2 jam itu. 2 jam? Iya, Wah, mantap. kalau pengocoran itu 2 jam. 2 jam selesai Pak ya? Selesai, Sedangkan kalau manual mungkin bisa 1 hari Pak ya? Iya. Dan lebih dari 2 orang pasti ya Pak ya? Ya, kalau nyemprot lah 3 jam paling enggak. 3 jam ya? Iya, 3 jam. Ini Pak, untuk formulasi kocorannya, tadi kan disebutkan 2 kali menggunakan pengocoran pupuk. Nah, kalau Iya. boleh tahu, isinya apa aja Pak di dalam pupuk yang dikocorkan? Saya menggunakan pupuk NPK 1616. Itu saya bikin tak fermentasi dulu. Itu 1 drum isi 200 liter, tak isi NPK 1616 1 sak yang 50 kilo. Terus 4 kilo KNO putih. KNO putih? Iya, terus 8 kilo kalsium dari Mandalika itu. Oh, Kalsium Mandalika. berarti Pak Ratno untuk proses pengocoran itu menggunakan NPK 16 sebanyak 1 sak 50 kilo, Iya, lalu KNO putih 4 kilo, dan 8 kilo kalsium Mandalika Pak ya? Iya. Nah itu, mohon maaf, tujuannya untuk apa Pak menggunakan 3 pupuk itu? Yaitu apa, kalau 16-16-nya itu kan jelas Untuk yang pertumbuhan, berimbang ya, ya. pertumbuhan berimbang. Terus KNO Putih. putih sama juga itu kan plus, berarti apa buat Pembuahan. Iya, pembuahan lah. Terus bekerja sama itu kan sama kalsium Mandalika nanti biar lebih lebih kuat lah. Ini yang unik dari lahan Pak Ratno ini, beliau memakai kalsium dari PT Laba, kalsium Mandalika. Nah, tujuannya memang satu untuk memperkuat batang apa ya, Iya, supaya ya, batang bunga juga gitu. memperkuat batang. Terus lalu yang kedua juga untuk mencegah kerontokan bunga. Mungkin nanti bisa kita lihat ya, lahan Pak Ratno ini memang sangat sekali sedikit ya bunga yang rontok, karena memang sudah dikuatkan menggunakan kalsium. Terus kemudian dari segi tunas baru juga, kalau menggunakan kalsium biasanya banyak tunas-tunas yang muncul Pak ya, tunas-tunas Iya. baru banyak yang muncul. Selain kalsium, tadi nutrisinya kalsium, NPK, dan KNO putih, ada tambahan apa lagi Pak di nutrisinya Pak? Saya nutrisi pakai itu juga apa, KCL cair. KCL cair tak semprot juga itu. KCL cair laba? Iya, dari laba itu. Oke, berarti Pak Ratno memang di fase generatif Pak ya? Iya. Ya itu saya memasukkan ininya apa, baru pertumbuhan tapi untuk itu udah dimasukin untuk pembuahan. Udah. Oh, ini yang unik ya dari lahan Pak Ratno ini, menggunakan nutrisi generatif tapi Iya. dipakai di saat vegetatif Pak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu Pak, tujuannya untuk apa Pak? Kok bisa kebalik nul? Tujuannya saya tanaman begitu tumbuh, ini programnya yang dikejar tetap pembuahan. Berarti ketika tanaman itu baru masuk vegetatif, Pak Ratno langsung hajar di nutrisi untuk generatif. Iya. Lalu nanti setelah muncul bunga, baru dikejar lagi yang vegetatif. Yang iya, yaitu kalau udah banyak buah lah. Oh, ketika nanti sudah muncul buah, baru masuk penyubur lagi Pak. Iya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengocoran,
entah itu berupa nutrisi ataupun fungisida untuk masalah perakaran. Jadi kesimpulannya, air yang dipakai tadi, air formulasi nutrisi NPK, Kayano Putih, lalu kalsium mandalika itu sampai sekarang masih sekitar 40%. 40% Pak ya? Iya. Artinya masih sangat irit ya untuk segi nutrisi. Tetapi yang kita lihat semua, walaupun nutrisinya irit, tapi tanamannya tidak kalah bagus dengan yang orang pada gunakan, yaitu boros. Kalau yang di lahan Pak Ratno ini menggunakan nutrisi yang irit, tetapi tanamannya bisa tumbuh maksimal. Tips dari Pak Ratno supaya generasi muda ini mau meneruskan bertani, itu bagaimana Pak? Ya kalau ini pesan saya ke anak-anak muda, kalau yang berminat jadi petani, jangan pernah merasa malu, jangan kecil hati karena jadi petani. Sebenarnya petani itu keren loh. Yang penting mau menimba ilmunya terus. Ada sekitar kita ya petani-petani senior lah yang bisa terus ada penyuluh bisa memotivasi lah. Jadi itu saya katakan, jangan pernah gengsi, malu Pak, ya? Ya, Ya. Jangan pernah malu, jangan gengsi jadi petani. Karena tanpa ada petani orang nggak bisa makan. Lalu dengan adanya teknologi ini Pak, tips untuk petani-petani yang sudah berjalan ataupun petani pemula bagaimana Pak dengan adanya teknologi yang Bapak terapkan ini? Yaitu kalau kepingin lebih ringan, kita pakai irigasi tetes, jelas untuk perawatan lebih ringan lah. Ya ini kan saya ngerawat 12.000 aja kalau sendirian. Kalau penyepraian, tapi saya nyemprotkan pakai mesin. Gitu. Terus kalau penyiraman, pemupukan pakai injektor, itu pakai irigasi. Jadi dapat kita simpulkan dari Pak Ratno, untuk generasi muda itu jangan pernah gengsi jadi petani, karena yang namanya petani itu sumber kehidupan Pak ya. Iya. Tanpa ada petani kita tidak bisa makan. Terus kemudian dengan sistem yang Pak Ratno terapkan ini, di sistem irigasi ini, itu sangat-sangat mempermudah para petani untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi untuk para petani yang mungkin terkendala air Pak ya, terkendala air di saat musim kemarau atau wilayah yang tidak ada air, tidak ada tanda hujan, mungkin bisa dipakai cara yang Pak Ratno ini gunakan. Demikian diskusi kita mengenai pola penanaman dan mekanisme di lahan Pak Ratno. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya yang diberikan, atas saran dan pengalaman yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat. Laba Andalan Petani Indonesia.